Cerita film ini dimulai dengan memperlihatkan sosok wanita bernama Galina. Di usianya yang menginjak 30-an, Galina berada di masa yang disebut matang bagi seorang perempuan. Tapi di balik wajahnya yang tenang, ada beban hidup yang sangat berat. Ia tinggal bersama bibinya di tengah kota yang tak lagi aman. Sebuah konflik panas antara pemerintah Moldova dan kelompok pemberontak membuat suasana di sekitar mereka penuh ketegangan. La putere mișcare de eliberare noi și noi pături ale populației, aventurierii separatiști. Suntem convinși însă Коля, primos poziție rău cu... Urmează să luați nevală că suntem zici sănătoși acasă. Meski kondisi sosial semakin tidak stabil, Galina tetap menjalani rutinitasnya. Setiap hari ia bekerja sebagai pembuat busana di usaha tekstil milik temannya, berusaha menata hidup yang sederhana dan tenang di tengah dunia yang kacau. Di tempat kerja, Galina tidak sendiri. Ia memiliki 4 rekan perempuan yang juga menjadi sahabat dekatnya. Mereka bekerja sama di usaha tekstil kecil yang penuh canda dan cerita. Tapi dari keempat wanita itu, hanya Galina yang belum menikah. Teman-temannya sudah berumah tangga, bahkan satu di antaranya telah menjadi janda setelah suaminya gugur dalam perang. Dar ce adresă e acolo? S-a constatat că 5 femei la un bărbat. Du-te, și eu șpigalea. Dar nu mai spune. Setiap hari, Galina selalu saja disarankan untuk segera menikah. Usianya dianggap sudah matang dan tak perlu menunggu terlalu lama. Tapi Galina hanya tersenyum kecil menutupi perasaan sebenarnya bahwa jauh di dalam hatinya, ia pun sangat ingin memiliki pasangan. Desakan tak hanya datang dari sahabat, tapi juga dari bibinya di rumah. Bibi Galina khawatir keponakannya akan menjadi perawan tua yang tak laku-laku. Ia bahkan menyuruh Galina untuk tidak terlalu pilih-pilih. Kalau ada pria yang datang, langsung saja diterima. Begitu kata bibinya. Namun masalahnya, sampai detik ini belum ada satu pria pun yang benar-benar mendekati Galina. Di tengah desakan sahabat dan bibinya, Galina akhirnya mulai memberanikan diri untuk mengambil langkah menjemput bola. Esoknya, ia mendatangi sebuah biro jodoh. Ikhtiar terakhirnya untuk mencari tambatan hatinya. Cum vă numiți? Galia. Ați fost căsătorită? 5 ruble pentru înregistrare. Ce vârstă aveți, Galina? 30. Ce fel de bărbat căutați? Setelah proses pendaftaran dan membayar biaya administrasi, agen biro jodoh itu menyerahkan sebuah undangan pesta lajang. Ia berharap lewat acara tersebut, Galina bisa menemukan calon suami yang tepat. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Galina datang ke pesta itu bersama sahabatnya yang sudah menjanda bernama Ana. Berbeda dengan Galina yang pendiam, Ana terlihat jauh lebih agresif, aktif berkenalan dengan para pria, seakan tak mau pulang sebelum membawa pasangan baru. Sementara itu, Galina hanya duduk santai mengamati sekelilingnya, berharap mungkin ada satu pria yang membuatnya jatuh hati. Tak lama kemudian, akhirnya seorang pria menghampirinya. Kita sebut saja namanya si Udin. Tanpa basa-basi, Udin langsung mengajak Galina berdansa. Awalnya Galina mencoba ramah, tapi sifat Udin yang terlalu agresif, bahkan sedikit nakal, membuatnya merasa tak nyaman. Di tengah suasana itu, pandangan Galina justru tertuju pada pria lain yang duduk tak jauh dari sana. Pria itu bernama Andre, dan sejak tadi ia pun tampaknya memperhatikan Galina dari kejauhan. Merasa ilfil dengan si Udin, Galina memutuskan untuk pergi dari pesta itu. Tapi ternyata Udin yang sudah terlanjur jatuh hati malah terus mengejarnya sampai keluar dari gedung. Stai, unde te găghi? De aici dintre următoare la dansuri? Eu nici amul nu trebuie să... Keesokan harinya, Galina cukup terkejut saat mengetahui ada seorang pria yang mencarinya ke rumah. Pria itu adalah Andre, sosok yang ia lihat malam sebelumnya di pesta lajang. Ternyata Andre mendapatkan alamat Galina dari biro jodoh.
Dan dari situlah hubungan mereka mulai terjalin, perlahan tapi pasti. Mereka mulai sering bertemu, jalan bersama, dan bercerita banyak hal. Andre pun mulai membuka diri. Ia mengaku kalau dia adalah seorang veteran perang Moldova yang dulu bertugas di Afghanistan. Kini, setelah pensiun, ia hidup sendiri, merasa kesepian, dan ingin mencari istri sebagai teman hidupnya. Ți trebuie un bărbat care mai bine știe și cum să facem avere din roadă. Bagi Galina, Andre seperti jawaban dari semua doanya selama ini. Ia pun mulai membuka hatinya juga dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin inilah pria yang dikirim Tuhan untuknya. Sosok Andre yang tenang, tegas, dan penuh wibawa membuat Galina mulai terkagum-kagum. Ia bahkan tak ragu membagikan kebahagiaannya itu kepada para sahabatnya di tempat kerja. Dan kabar baik itu juga ia bagikan kepada bibinya di rumah. Ia meminta restu, berharap pilihannya ini adalah langkah yang tepat untuk masa depannya. Bibinya pun sangat bahagia mendengarnya. Tanpa ragu, ia menyarankan Galina untuk segera mengundang Andre makan bersama agar bisa mengenalnya lebih dekat sekaligus menilai keseriusannya. Keesokan harinya, Andre pun datang disambut hangat oleh bibinya Galina. Sang bibi merasa Andre adalah pria baik, apalagi dia adalah mantan tentara. Ia yakin Andre bisa menjaga dan melindungi Galina. Dan tanpa banyak basa-basi, di akhir makan itu, Andre langsung melamar Galina dan mengajaknya menikah hari itu juga. Galina pun menerimanya dan sejak saat itu, mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka kemudian tinggal di sebuah kontrakan kecil yang disewa Andre, menjalani hidup sederhana tapi terasa cukup, setidaknya untuk sementara waktu. Nu. Eu mă duc la culcare. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Hingga suatu hari saat sedang bekerja, Galina menyadari dirinya sedang hamil. Kabar itu langsung disampaikan kepada sahabat-sahabatnya di tempat kerja. Dan mereka semua menyambutnya dengan sukacita. Clar. Însărcinat. Și du-te acasă. Felicitări! Tapi reaksi Andre justru mengejutkan guys. Alih-alih bahagia, wajahnya tampak murung dan berat. Ia ternyata belum siap menjadi seorang ayah. Andre mengaku masih memikirkan masalah finansial mereka yang sangat sulit. Menurutnya, kehamilan ini datang terlalu cepat baginya. Dan kekhawatiran itu ternyata mulai mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Merasa semakin terjepit secara finansial, Andre pun mendatangi kantor yang mengurus asuransi dan tunjangan bagi para veteran perang. Ia menagih janji pemerintah, uang pensiun, dan apartemen yang dulu dijanjikan. Namun rupanya semua itu tak bisa diberikan begitu saja. Andre diminta membawa surat rekomendasi terbaru dari satuan tempat ia bertugas dulu. Вам нужна справка с места работы. Ну тогда из республиканского военкомата. Да вы что, издеваетесь надо мной? Mendengar itu, Andre pun sangat murka. Rasa kecewa dan frustasi dalam dirinya mulai meledak. Dan yang paling menyakitkan, amarah itu merembet ke Galina, istri yang sedang mengandung anaknya sendiri. Dengan hati dingin, Andre meminta Galina untuk menggugurkan kandungannya. Ia mengaku tak sanggup membiayai kehidupan mereka, apalagi dengan kehadiran bayi di tengah kemiskinan mereka. Trebuie să facem ceva. Tu trebuie să faci abort. Nu poți naște amu, găliuncic. Eu nu am bani, amu de crescut copil. Galina sangat terpukul mendengarnya, tapi ia menolak menggugurkannya dan memilih pergi ke seorang dukun untuk mencari jawaban secara spiritual. Di sana ia dijampi, diterawang, dan dukun itu mengatakan bahwa Galina akan melahirkan anak laki-laki kembar. Sebuah harapan kecil yang membuatnya ingin tetap bertahan meski dunia terasa runtuh. Văd un necaz în viața ta. Văd doi băieți. Ai să naști băiat. Sementara itu, Andre pergi ke markas satuannya. Ia ingin mencoba peruntungan terakhir, meminta langsung surat rekomendasi dari kepala satuan. Sebelum bertemu atasannya, Andre lebih dulu berjumpa rekan lamanya semasa bertugas.
Dari sinilah terungkap bahwa Andre bukan tentara biasa. Ternyata ia dulu adalah seorang penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki Moldova. Kemampuan menembaknya luar biasa, tapi juga menyimpan luka-luka lama yang belum sembuh. Mendengar reputasinya, kepala satuan kemudian memberikan tawaran yang cukup berbahaya, yaitu ia menawarkan Andre untuk ikut lagi turun ke medan perang untuk bertempur. Jika Andre bersedia, maka ia akan mendapatkan apartemen dan uang pensiun dalam jumlah besar. Dan itu pun jika Andre masih bisa hidup selamat dalam medan pertempuran. Demi keluarga dan janin yang dikandung Galina, Andre akhirnya menerima tawaran itu secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, termasuk istrinya sendiri. Malam sebelum berangkat ke medan perang, Andre minum-minum bersama sahabat lamanya. Ia tahu bahwa misi kali ini bisa saja menjadi yang terakhir bagi mereka. Dan dalam keadaan mabuk, ia pun pulang ke rumah. Lalu menghabiskan malam yang penuh gairah bersama Galina. Baginya, itu adalah momen perpisahan tanpa kata, tanpa janji. Hanya tubuh dan cinta terakhir untuk wanita yang ia nikahi. Ia tak tahu apakah akan bisa kembali dan berkumpul lagi bersama istrinya. Tapi dalam diam, ia mencoba meninggalkan kenangan terakhir, satu jejak sebelum menghilang dari kehidupan Galina. Pagi itu, Andre benar-benar pergi dari kehidupan Galina tanpa surat, tanpa pesan, meninggalkan Galina yang sedang mengandung dalam ketidaktahuan dan kesepian. Awalnya Galina mengira kepergian Andre hanya sebentar, tapi hari demi hari berlalu, Andre pun tak kunjung kembali. Kecemasan pun mulai tumbuh. Galina terus mencoba berpikir positif. Namun semakin lama hatinya mulai diliputi rasa takut. Galina kemudian mendatangi dukun tempat ia biasa mencari petunjuk. Namun kali ini sang dukun tak bisa menjawab banyak. Seolah keberadaan Andre benar-benar tertutup kabut takdir. Terlebih di jalan kota, Galina melihat deretan poster dan pengumuman korban perang. Wajah-wajah para prajurit terpampang di tembok. Itu membuat Galina semakin terguncang. Dengan sisa harapan, ia kemudian mendatangi kantor polisi dan melaporkan suaminya yang hilang. Sesampainya di rumah, Galina mendapat ujian baru. Pemilik kontrakan datang menagih sewa yang sudah menunggak hampir 4 bulan. Ternyata selama ini Andre tak pernah membayar biaya kontrakan. Untungnya Galina masih punya sedikit simpanan untuk menyelamatkan tempat tinggal mereka. Andrei este? Sunt stăpânul apartamentului. Dar când va fi? Nu mi-a plătit pentru chirie încă din... La revedere. Kemudian saat berkunjung ke rumah sahabatnya, si Ana, Galina secara tak sengaja melihat berita televisi tentang konflik yang semakin memburuk. Para pemberontak ternyata sudah berhasil merebut wilayah penting di Moldova. Pemerintah pun dikabarkan memanggil kembali para veteran terlatih untuk turun ke medan perang untuk membantu para tentara. Mata Galina seketika itu membelalak. Dalam hatinya ia mulai menyadari Andre mungkin memang telah kembali ke medan perang tanpa memberitahunya. Sejak itu, Galina pun menjadi pendengar setia radio, mendengar informasi situasi perang terkini yang barangkali saja ada nama suaminya disebut di sana. Sesekali juga dia mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kabar suaminya. Namun jawaban yang didapat cuma nihil. Bahkan petugas itu meminta Galina untuk pasrah saja mengikhlaskan suaminya. Konflik? Participanță voluntar. În locul dumitale n-aș trage mai nădejde la dânsul. Hari itu pemilik kontrakan datang bersama seorang tukang perbaikan bernama Sergiu. Rupanya cinta pandangan pertama itu tumbuh dari Sergiu yang langsung terpikat pada kelembutan wajahnya Galina. Meski tak banyak bicara, namun di sana terlihat ada tatapan yang tertinggal. Namun Sergiu sadar Galina bukan wanita bebas. Dia adalah istri orang, walaupun suaminya telah lama tak diketahui kabarnya. Tapi sebelum kisah cinta sempat bersemi, tak lama setelah Sergiu pergi, tiba-tiba datanglah lagi si Udin dan ia mengaku sebagai temannya Andre. Dengan alasan menagih hutang,
Udin justru berusaha menggarap Galina di rumahnya sendiri. Untungnya Sergiu belum pergi jauh. Mendengar teriakan Galina, dia kembali dan kemudian menyelamatkannya dari kebejatan si Udin. Ai, tare nie ești dragă. Dar ori îmi dai banii? Mai formal. Sejak kejadian itu, Sergiu pun hanya bisa mengajak Galina untuk berteman. Dia sadar kalau Galina masih menjadi istri orang lain. Esok harinya, suasana kerja Galina dan teman-temannya berubah muram. Salah satu sahabatnya bernama Klava mendapat kabar bahwa anak sematawayangnya gugur di medan perang. Galina tak bisa membayangkan jika nasib suaminya juga demikian. Tapi, berapa lama lagi ia harus menunggu dalam ketidakpastian. Di tengah kesedihan itu, Sergiu selalu hadir. Ia menenangkan Galina, mendengarkan segala curhatnya, bahkan membantu segala kebutuhan Galina saat hendak melahirkan. Dan ketika buah hati Galina lahir, Sergiu lah yang pertama kali menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mulțumesc pentru tata. Cu plăcere, oricând. Îmi place de tine. Hari demi hari berlalu, tahun berganti, putri Galina akhirnya tumbuh menjadi anak yang ceria. Sergiu pun kini telah menjadi suami yang sah bagi Galina. Sementara si Andre telah lama dianggap tiada oleh Galina. Namun takdir berkata lain. Suatu hari di dapur tempat kerja barunya, Galina mendapat kejutan besar. Andre ternyata masih hidup setelah sekian lama menghilang. Kini ia akan pulang membawa setumpuk rindu dan sebuah kejutan untuk istri yang dulu ditinggalkannya, tanpa tahu bahwa Galina kini sudah bukan miliknya lagi, melainkan telah menjadi milik orang lain. Kepulangan Andre yang seharusnya menjadi momen manis justru berubah menjadi luka paling dalam saat dia tahu bahwa Galina kini bukanlah istrinya lagi. Semua harapan yang dibawanya mendadak tak berarti. Selama bertahun-tahun Andre bertahan di medan tempur, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk mengumpulkan harapan demi keluarga kecilnya. Namun tanpa satupun pesan yang dia tinggalkan, Galina tak punya pilihan selain belajar hidup tanpa dirinya. Rasa bersalah pun menggerogoti Andre, tapi dia tahu semua ini adalah akibat keputusannya yang salah. Dia telah membuat wanita yang ia cintai menunggu dalam ketidakpastian hingga akhirnya menyerah. Dengan hati yang hancur, Andre pun memilih untuk ikhlas. Ia melepaskan Galina yang kini telah menjadi milik orang lain. Pria yang dengan tulus mencintai dan merawatnya selama bertahun-tahun. Pria yang menggendong anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Dan satu hal yang paling mengejutkan guys, Andre ternyata tak pernah menginginkan anak perempuan. Sebagai prajurit, ia berharap anaknya adalah laki-laki yang bisa dia latih dan kelak bisa dia ajak berperang. Namun saat ia melihat Sergiu memeluk anak perempuan itu, ia tahu anak itu berada di tangan yang tepat. Tangan yang lembut, penuh kasih sayang, bukanlah tangan yang dibesarkan oleh perang dan dendam.